Oke. Nah, sekarang, kalau kita lihat keabsahan kontrak, jadi sahnya kontrak itu diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Jadi esensinya sebuah kontrak sah apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu pertama adanya kesepakatan di antara para pihak. Yang kedua, adanya kecakapan di antara para pihak yang membuat atau menandatangani perjanjian. Yang ketiga ada hal tertentu atau ada objeknya gitu ya, karena harus ada objeknya yang jelas, objeknya mengenai apa gitu. Yang ketiga, yang keempat adalah adanya kausa yang halal atau sebab yang halal. Intinya bahwa apa yang diperjanjikan itu adalah sesuatu yang bukan bertentangan dengan hukum yang berlaku gitu ya. Contoh karena ya, mengenai masalah kesepakatan gitu ya. Teorinya kapan kesepakatan ini lahir? Jadi, kesepakatan lahir itu prinsipnya kalau kita menganut ke asas konsensualisme, kesepakatan lahir pada saat para pihak sepakat dengan offer and acceptance sebenarnya. Jadi ketika ada tawaran gitu ya, ada offer, ada akseptansi gitu ya, ada penerimaan, di sanalah sebenarnya kesepakatan itu muncul. Jadi walaupun biasanya dalam perjanjian yang tertulis adalah ketika perjanjian tersebut ditandatangani para pihak. Tapi pada prinsipnya sebenarnya ketika ada kesepakatan, either itu sudah dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis atau belum. Karena prinsipnya sebenarnya kontrak atau perjanjian itu tidak harus selalu tertulis prinsipnya. Jadi tidak tertulis juga tidak ada masalah ya. Jadi apalagi kan ada istilahnya itu silent agreement gitu ya. Tertulis itu biasanya untuk segi kemudahan pembuktian aja. Untuk segi kemudahan pembuktian supaya adanya kejelasan gitu ya. Tapi ketika memang itu dibuat secara lisan, kayak contoh, kita memesan barang melalui PO gitu ya, dan kemudian dikirimlah barang dan dibayar, itu juga sebenarnya kesepakatan. Apakah ada perjanjian tertulis? Enggak, tapi dalam bentuk PO. Nah itu udah ada kesepakatan seperti itu. Yang kedua adalah mengenai masalah kecakapan. Kecakapan itu intinya para pihaknya diwakili atau dilakukan oleh pihak yang mempunyai kompetensi, mempunyai cakap. Kalau person gitu ya, contoh dia adalah tentu aja udah dewasa, bukan di bawah pengampuan. Nah kalau perusahaan biasanya apa ukurannya cakap? Ukurannya cakap adalah ditandatangani oleh orang yang memang mempunyai kompetensi untuk mewakili perusahaan tersebut. Makanya biasanya ketika perjanjian ini langsung biasanya ditandatangani oleh direktur utama gitu ya. Dalam hal direktur utama atau direktur gitu ya, kalau jadi mengenai masalah siapakah cakap, kita harus cek di anggaran dasarnya. Di anggaran dasar, ketika perusahaan ini mau melakukan sesuatu gitu ya, apakah cukup direktur utama atau harus ada 2 direktur, itu juga harus kita pastikan. Makanya biasanya ketika kita membuat sebuah perjanjian gitu ya, apalagi yang sifatnya transaksinya besar, bagusnya kita memang saling menunjukkan atau memperlihatkan anggaran dasarnya dulu untuk memastikan, untuk mengecek apakah memang ini ditandangani oleh orang yang mempunyai kompetensi atau tidak, cukup atau tidak. Makanya atau dalam hal katakanlah direktur utama tidak bisa, tidak apa-apa, tapi biasanya harus ada surat kuasa. Surat kuasa dari direktur atau direktur utama memberikan kepada siapa, katakanlah bagian legal, untuk menandatangani kontrak tersebut. Nah makanya dalam hal demikian gitu ya, kita sebagai pihak biasanya sebaiknya cek dulu surat kuasanya, apakah ini sudah pas atau tidak, seperti itu. Terus karena kadang-kadang bisa aja gitu, kalau ada pihak yang kurang mempunyai itikat baik gitu ya, bisa aja ditandatangani oleh siapa gitu ya, yang tidak mempunyai kompetensi gitu. Jadi intinya mengenai kecakapan ini jangan, jadi gini, prinsip dari profesional itu jangan ragu untuk mengecek sesuatu. Karena yang penting percaya aja, iya pada saat itu hubungan sedang baik gitu ya, terus juga relasi sangat baik, tapi one day 1 tahun 2 tahun siapa tahu ada permasalahan dengan kontrak tersebut. Jadi lebih bagus kalau anggaran dasar kan sekarang kalaupun katakanlah kita nggak enak nih, kita meminta katakanlah anggaran dasar, bisa aja kan sebenarnya minta data perseroan ke Kumham. Bener gak sih ini direktur utamanya? Bener gak sih ini direkturnya? Itu sebenarnya sesuatu data yang bisa kita cari karena itu ada di Kumham gitu. Nah sekarang mengenai hal tertentu, intinya ini ada objeknya. Nah sebab yang halal, kausa yang halal, tentu aja apa yang diperjanjikan itu bukan sesuatu yang sifatnya melawan hukum gitu ya. Kayak seperti narkoba atau memperjanjikan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, itu dengan sendirinya batal demi hukum.
Nah, kalau andaikan yang poin pertama kesepakatan dan kecakapan itu adalah yang kalau dalam teori itu disebut syarat syarat subjektif. Syarat subjektif. Nah, kalau andaikan hal tertentu atau sebab yang halal itu syarat yang objektif. Nah, syarat yang pertama yang subjektif tuh kalau andaikan terdapat kesalahan atau tidak terpenuhi kedua unsur tersebut, maka sifatnya perjanjian dapat dibatalkan. Nah, sedangkan kalau andaikan tadi syarat yang objektif gitu ya, hal tertentu sebab yang halal itu, maka demi hukum perjanjian itu batal demi hukum. Artinya batal demi hukum ini apa? Sebenarnya seolah-olah perjanjian ini tidak pernah ada. Secara teori seperti itu. Sedangkan dapat dibatalkan gitu ya, artinya kalau memang tidak ada keberatan dari para pihak gitu ya, termasuk para pihak tidak mempersoalkan, itu tidak ada masalah. Masalah kecakapan termasuk masalah kesepakatan gitu. Jadi itu tidak ada masalah sepanjang memang para pihak tidak tetap mengakui dan tidak mempersoalkan hal tersebut. Nah, cuman tadi yang kedua yang mengenai hal tertentu sebab yang halal itu memang batal demi hukum. Kenapa? Karena percuma ada perjanjian kalau tidak ada objeknya. Percuma ada perjanjian kalau andaikan isi dari perjanjian ini bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.